Halo sahabat Salam Indonesia. Di episode kali ini, kami akan menampilkan 2 liputan menarik. Selamat menonton. Bazar ini setahun sekali, bazar paling spesial karena vendornya paling banyak. Ini adalah fundraising untuk UKI, kegiatan-kegiatan UKI. Ini adalah dananya dipakai untuk kegiatan UKI. Bazar tahun ini sangat beragam makanan dalam hal jumlah makanan yang tidak biasa ada di sini. Biasanya itu yang kami cari. Jadi lebih banyak ragamnya dan lebih banyak vendornya tahun ini. Menurut saya ini sesuatu yang menarik sekali karena selain keberagaman makanan juga melibatkan keberagaman orang. Karena kan setiap orang walaupun kadang-kadang yang sama tapi dengan kekhasan memasannya itu ada sesuatu yang berbeda. Dan itu kesempatan orang bisa saling menyicipi dan menikmati kekhasan masakan masing-masing. One thing that I haven't tried before is the Indo Shomai. I really want to try today, but the line was so long that I missed out on it. So hopefully at the next UKI Bazaar, I get a chance to try it. Seneng banget jadi vendor di Bazar UKI karena kayak kita ketemu banyak-banyak orang, terus gitu pengunjungnya banyak banget, antusiasmenya tinggi sekali, dan begitu variasi makanan yang dijual itu banyak banget. Jadinya dan semua makanannya enak-enak. Harus datang ke sini lain kali, cobain. Jangan lupa datang ke Bazar UKI 2025. Bazar tahun ini sangat sukses. Tahun depan akan jauh lebih sukses lagi kalau ada rawon. Senang sekali bisa hadir pada acara Bazar UKI Sabtu siang ini. Luar biasa kerjasama yang baik dari diaspora Indonesia yang tergabung dalam umat Katolik Indonesia di Toronto, dan juga dihadiri bukan hanya dari teman-teman umat Katolik tapi juga dihadiri diaspora yang dari agama lain. Ini sebuah showcase yang baik sekali mengenai betapa rukun dan sangat tolerannya orang-orang Indonesia yang tinggal di jauh dari tanah air. Saya berharap event-event semacam ini dapat dipergunakan untuk menggalang persaudaraan dan persatuan kita semua sebagai orang Indonesia yang tinggal di Toronto. Nama saya Bing Hartono. Saya berterima kasih pada hari ini mempunyai kesempatan menjadi Ketua Panitia Bazar UKI tahun 2024. Kita semua berterima kasih, dan juga saya rasa tahun 2024 ini merupakan suatu kebersamaan dari orang-orang yang rindu dengan makanan Indonesia. Jadi mereka semua pada datang merasa bersama, mereka berkumpul bersama dengan senang hati. Dan juga ternyata banyak juga dari orang-orang luar daripada UKI yang juga mau datang, dan mereka ingin mencicipin apa sajian daripada Indonesian Food tahun 2024. Bazarnya rame, makanannya banyak, dan enak-enak semua. Terima kasih Bazar UKI, tahun depan adain lagi ya. Salam, bye-bye. Sahabat Salam Indonesia, pada tanggal 17 September 2024, KJRI Toronto mengadakan acara Indonesia Economic Forum dan Expo 2024. Saat ini saya sudah berada di KJRI Toronto dan sudah bersama dengan Ibu Konjen RI di Toronto, Ibu Diah Lestari Asmarani, untuk bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya acara ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Nia. Sebelumnya selamat Bu atas pelaksanaan kegiatan Indonesia Economic Forum and Expo 2024 kemarin berjalan sukses ya Bu ya. Terima kasih atas dukungan semua pihak dan juga dukungan Salam Indonesia. Iya, dan mungkin Ibu bisa cerita seperti apa sebenarnya kegiatan ini kemarin berlangsung Bu.
Terima kasih Bu Mia. Kegiatan Indonesia Economic Forum dan Expo ini adalah yang pertama kali dilaksanakan, terutama pasca pandemi. Dan memang kita ingin mengingatkan kembali betapa besar potensi kerjasama ekonomi Indonesia dan Kanada. Karena itu kita membuat satu forum ini yang mengikut sertakan banyak pihak dan juga banyak sektor. Ada 3 segmen paling tidak dalam forum tersebut. Yang pertama terkait dengan perdagangan, itu ada segmen talk show yang tidak hanya perdagangan tapi juga investasi dan juga promosi pariwisata. Kemudian segmen kedua adalah mini expo, di mana kita mempromosikan, kita memasarkan produk-produk Indonesia pada konsumen di Kanada. Dan yang terakhir adalah segmen business matching. Jadi undangan yang hadir pada acara tersebut adalah para pengusaha Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di Kanada, dan mitra-mitra kerja kita, para importir dari Kanada. Harapannya tentu acara ini bisa menjadi forum untuk mempertemukan pengusaha Indonesia dan Kanada. Ya, jadi kemarin acaranya 1 hari full ya Bu ya, dan itu secara paralel ada kegiatan talk show dan juga kegiatan mini expo tadi yang menghadirkan beberapa vendor produk Indonesia ya Bu ya. Nah, ini dari kegiatan ini hasil yang diharapkan untuk kedepannya itu seperti apa Bu? Dalam hal perdagangan, Indonesia adalah mitra dagang ke-19 untuk Kanada. Sedangkan dari sisi Indonesia, Kanada ini di ranking 30. Secara keseluruhan kita memang agak sedikit defisit dibanding Kanada karena banyak sekali kita mengimpor dari Kanada, sementara barang-barang kita yang memiliki potensi besar belum membuka pasar di Kanada. Nah, forum ini kami harapkan nantinya tidak hanya memperkenalkan tapi juga mendorong lebih banyak produk Indonesia masuk ke pasar Kanada karena potensinya besar. Terlepas dari sisi jarak yang cukup jauh, tapi peluangnya cukup besar, apalagi dengan didukung diaspora masyarakat Indonesia yang ada di Kanada. Kemudian kedua, kami juga ingin mempromosikan potensi investasi Indonesia kepada publik Kanada, terutama para investor di Kanada melalui forum tersebut. Dan itu sebabnya salah satu tema dalam talk show adalah mengenai investment. Kita juga ingin memberikan update pada mitra kita di Kanada bagaimana kondisi Indonesia saat ini, bagaimana potensi yang bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga terkait dengan pariwisata, tentunya sejak pasca pandemi COVID-19 kita ingin meningkatkan kembali wisatawan Kanada yang dulunya cukup banyak ke Indonesia untuk kembali berkunjung ke Indonesia. Nah, dari harapannya dalam 1 hari itu mitra-mitra kita yang ada di Kanada mengingat kembali tentang Indonesia, kemudian juga menemukan kembali potensi-potensi yang bisa digunakan untuk bekerja sama dengan Indonesia. Baik, terima kasih sekali Ibu penjelasannya mengenai acara kemarin di tanggal 17 September itu sangat komprehensif, dan mungkin untuk lebih lengkap lagi detailnya acara kemarin seperti apa, selanjutnya kami juga akan berbincang-bincang dengan koordinator dari KJRI Toronto untuk pelaksanaan acara kemarin oleh fungsi ekonomi ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih Bu Mia, dan terima kasih atas dukungannya. Baik, sahabat Salam Indonesia, selanjutnya saya akan berbincang-bincang dengan koordinator dari pelaksanaan Indonesia Economic Forum and Expo 2024 oleh fungsi ekonomi di KJRI Toronto. Terima kasih. Sahabat Salam Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan Konsul Ekonomi dari KJRI Toronto untuk membahas lebih detail pelaksanaan dari Indonesia Economic Forum and Expo 2024. Selamat siang Bapak Ersan. Selamat siang Ibu Mia. Terima kasih atas waktunya.
Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Ibu Konsul Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Ibu Dia Lestari Asmarani, mengenai pelaksanaan Indonesia Economic Forum and Expo 2024 tanggal 17 September 2024 lalu. Nah, untuk lebih detailnya lagi nih, kira-kira mungkin bisa dijelaskan lebih detail itu kemarin ada 3 segmen dan itu kira-kira perkembangannya seperti apa, narasumbernya siapa aja sih kemarin? Baik, mungkin tadi udah dijelaskan secara umum. Nah, kita mungkin akan coba bedah lebih dalam mengenai talk show-nya. Sebagai segmen yang pertama itu kita ada 3 sesi sebetulnya. Sesi pertama fokus terhadap promosi perdagangan dan perjanjian perundingan antara Indonesia dan Kanada. Yang sesi kedua itu kita membahas mengenai promosi investasi Indonesia, peluang-peluang Kanada dan Indonesia yang bisa dikerjasamakan, dan yang terakhir kita promosi mengenai pariwisata. Kalau untuk pembicaranya, basically di setiap seksi itu, di setiap segmen kita itu akan ada perwakilan satu dari pemerintah Indonesia sebagai regulator dan juga satu lagi dari Kanadanya sendiri sebagai atau misalnya business association yang mewakili Kanada yang akan bermitra dengan Indonesia. Jadi kayak kita misalnya mengundang, kalau untuk sesi 1 perdagangan kita melibatkan Kementerian Perdagangan, kita melibatkan Atase Perdagangan dan juga ASEAN Business Council yang ada di Kanada di Toronto. Untuk investasi kita juga melibatkan Indonesia Investment Center, Promotion Center yang ada di New York. Kepalanya sebagai regulator. Kita juga mengundang Kementerian Perindustrian untuk mempromosikan industri halal, investasi di industri halal. Nah, dari sisi Kanada memang kita banyak mengundang, ada dari Export Development Kanada, kita juga mengundang ada dari konsultan investasi, dan juga ada perusahaan Crown Corporation Kanada atau sebutannya kalau di Indonesia itu perusahaan BUMN. Nah, di sini untuk yang sesi ketiga di tourism, kita ada mengundang 2 akademisi dari Indonesia dan juga 1 dari pelaku usaha Indonesia yang ada di Bali. Selain itu kita juga mempromosikan mengenai salah satu special economic zone yang ada di Sanur di Bali. Nah, di situ ada marketing manajernya yang juga turut sebagai narasumber. Itu basically mengenai yang talk show. Sedangkan kalau untuk exhibition, ini acaranya paralel, berbarengan. Exhibition sendiri sebetulnya kita terlibat kurang lebih hampir 12 exhibitor. Nah, 12 exhibitor ini terdiri dari para pengusaha, eksportir atau importir yang ada di Indonesia maupun yang ada di Kanada. Apa aja produk-produknya yang ditampilkan di sana? Ada home decor, ada furniture, dan juga ada handicraft, dan juga consumer products kayak makanan, kosmetik, dan lain-lain. Nah, itu kita total ada 12. Nah, tapi ada 1 juga perwakilan dari Kementerian Perdagangan yang buka booth di sana untuk mempromosikan Trade Expo Indonesia (TEI) yang merupakan salah satu major trade international event yang besar di Indonesia untuk lebih banyak menarik peminat. Sedangkan untuk business B2B meetingnya kita mempertemukan ada beberapa produsen atau distributor di sini dengan mitra yang terkait di Kanada. Tapi memang itu sebagai side eventnya. Kurang lebih itu gambaran detailnya Ibu Mia mengenai penyelenggaraan secara 1 hari penuh ya mengenai Indonesia Economic Forum and Expo 2024. Itu tentunya sangat menarik sekali ya. Untuk acara talk show-nya itu sendiri kan ada 3 segmen, ada perdagangan, investasi, dan juga pariwisata. Nah, ini dari masing-masing segmen itu kemarin animo masyarakat atau animo dari audiens yang hadir pada saat itu seperti apa? Jadi kalau untuk undangannya, jadi memang Indonesia Economic Expo Forum and Expo ini invitation. Kita mengundang lebih dari 200 partisipan yang hadir, terdiri dari tidak hanya pelaku usaha Kanada aja, pelaku bisnis Kanada atau investor atau lembaga keuangan, tetapi kita juga mengundang diaspora, pebisnis Indonesia yang ada di sini, juga mengundang perwakilan pemerintah baik yang ada di Provinsi Ontario maupun pemerintah federal Kanada, dan juga kita mengundang konsulat
negara sahabat yang ada di sini untuk hadir pada Economic Forum tersebut. Nah, bagaimana kita mengukur animo masyarakat? KJRI Toronto itu memberikan survei kepada setiap peserta yang hadir. Kita di setiap meja kita taruh barcode untuk mereka mengisi survei. Nah, dari survei yang kami terima itu ada sekitar dari 120 peserta yang hadir, 71% menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi yang baru, yang terutama di masa transisi pemerintahan Indonesia, termasuk kebijakan perdagangan, status perundingan perdagangan antara Indonesia dan Kanada, baik dari sisi tarif maupun tarif, terus juga untuk proyek investasi mana yang menjadi appetite-nya Indonesia dan menjadi appetite-nya Kanada. Jadi 71% menyampaikan forum tersebut memberikan informasi yang komprehensif. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, 51% dari exhibitor yang hadir itu mendapatkan engagement atau penjajakan tindak lanjut dengan mitra Kanada yang ada di sini. Artinya ini angka yang cukup baik dan animonya yang kami lihat berdasarkan survei itu sangat positif. Dan banyak di antara mereka menyampaikan berharap akan ada lagi kegiatan Economic Forum dengan tema atau fokus yang lebih spesifik lagi di sektor-sektor tertentu. Jadi kita akan menindaklanjuti hal ini tentunya. Oke, menarik sekali. Satu lagi nih, tadi kan diceritakan pada saat Expo itu ada 12 vendor. Betul. Dari produk-produk Indonesia. Nah, itu dari pelaksanaan Expo sendiri, hasilnya apakah memang sudah sesuai dengan tujuan dilaksanakannya atau bagaimana? Seperti yang tadi saya sempat jelaskan, jadi kita juga memberikan kuesioner kepada para exhibitor terkait hasil dari mereka mempromosikan produk mereka yang di Economic Forum. Jadi sebagai informasi juga, para exhibitor yang hadir ini tidak bisa melakukan langsung direct selling. Yang mereka melakukan di situ adalah pure untuk networking, engagement, dan menyampaikan, menawarkan produk-produk mereka baik dalam bentuk katalog atau sampel. Nah, dari kuesioner yang kami edarkan, lebih dari 50%-nya ya, 51% itu menyatakan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang positif. Artinya mereka mendapatkan satu, paling tidak ada engagement dengan mitra Kanada yang hadir. Yang kedua, akan ada pengiriman sampel atau pengiriman katalog produk. Dan satu lagi mungkin akan ada tindak lanjut, misalnya pengiriman barang. Jadi hasilnya sesuai dengan hasil yang diharapkan, meskipun masih terdapat room for improvement untuk kegiatan yang berikutnya. Tapi kami cukup puas dengan hasil yang kami terima. Baik, terima kasih sekali Bapak Ersan atas waktunya untuk bisa memberikan penjelasan lebih komprehensif mengenai kegiatan Indonesia Economic Forum and Expo 2024 kemarin. Dan juga semoga dengan adanya bincang-bincang ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya di Kanada bahwa kita atau memang dari pihak KJRI Toronto ini juga memang sangat berusaha sekali untuk terus memajukan hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Kanada. Sekali lagi terima kasih atas penjelasannya dan juga sahabat Salam Indonesia. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Istana Basa Pagaruyung awalnya merupakan bangunan bersejarah yang didirikan oleh Raja Aditya Warman. Di masa lalu, berdiri sebuah pemerintahan yang disebut sebagai Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan yang terbentuk dari gabungan negara-negara ini runtuh setelah terjebak era kolonial Belanda.
Saat Perang Padri bergejolak, istana ini mengabadikan kemegahan arsitektur dari pusat pemerintahan kerajaan. Meskipun wujud yang berdiri megah sekarang ini bukanlah bangunan aslinya. Namun berbagai detail ciri khas arsitekturnya yang dimiliki masih sama seperti kondisi di masa lampau. Istana Basa Pagaruyung memiliki 3 lantai dan terdiri dari 72 tonggak, 11 gonjong atap, dan tanduk yang terbuat dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga memiliki 100 replika furnitur dan artefak antik Minang. Keahlian menunun songket di negeri pandai Sike pada umumnya diperoleh secara turun-temurun dalam keluarga dari umur sekitar 7-8 tahun, khususnya para perempuan. Sudah mulai belajar menenun songket. Ciri khas tenun songket dari Sumatera Barat ialah menggunakan benang emas dan perak dalam menenun kain sutra. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, yaitu musyawarah dan mufakat, yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Bangunan peninggalan era Hindia Belanda ini seakan identik dengan kota yang dahulu pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Pembangunannya secara resmi selesai pada tahun 1926 dengan menghasilkan dana mencapai 3.000 gulden. Monumen Jam Gadang berdiri setinggi 20 meter ini dianggap sebagai patongan titik sentral kota Bukit Tinggi. Bagaimana liputan kami di episode kali ini? Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk sahabat saham Indonesia semua. Sampai jumpa pekan depan.